Para saudara yang terkasih, selamat Minggu Prapaskah yang pertama. Kita telah memasuki retret agung selama 40 hari menjelang Paskah. Tema renungan kita, transfigurasi si penggoda dari menakutkan menjadi menyenangkan. Para saudara yang terkasih, sebentar lagi Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh sudah mulai dibuat di masing-masing banjar di Bali. Pada zaman dulu, ogoh-ogoh yang ditampilkan dalam wujud monster yang menakutkan. Namun belakangan, ogoh-ogoh yang ditampilkan adalah sosok perempuan yang cantik, pemimpin yang diktator, uang, dan barang-barang canggih yang digandrungi masyarakat. Dari fenomena ini, nampak telah terjadi perubahan wujud si penggoda. Dari yang menakutkan, kini menjadi yang menyenangkan. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis menggoda Yesus dengan pelbagai tawaran dunia, tetapi Yesus tetap kuat. Dia tidak jatuh ke dalam bujuk rayu iblis, walaupun di padang gurun Yesus lapar, haus, dingin, dan kesepian. Dia tetap memegang teguh komitmennya pada Allah Bapa, yaitu mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Yesus menang dan mengalahkan godaan iblis. Dia dimuliakan para malaikat Allah. Dalam bacaan pertama, Nuh yang setia pada Allah diselamatkan dari peristiwa air bah. Dia menerima perjanjian baru dari Allah bahwa jika busur nampak di langit, maka awan tidak lagi mendatangkan air bah bagi Nuh dan keturunannya, serta makhluk hidup yang telah diselamatkannya. Para saudara yang terkasih, dari masa ke masa, si pencoba atau si penggoda mengalami transfigurasi. Pada zaman dahulu, dalam wujud yang menakutkan. Namun, di zaman now, si penggoda dan si pencoba menjelmakan dirinya dalam wujud yang bening, glowing, dan menyenangkan. Godaan yang menyenangkan ini mungkin membuat kita tidak sadar dan terlena. Akhirnya kita jatuh dan dikalahkan oleh iblis. Sebaliknya, godaan yang menakutkan seringkali membuat kita jera dan lari kabur. Kita tidak mau susah dan terus gelisah. Para saudara yang terkasih, saat pencobaan adalah momentum pemurnian motivasi dan pembentukan pribadi kita. Sebagaimana emas diuji dengan tanur api, demikian iman seseorang diuji dengan penderitaan dan kesulitan. Sebagaimana air bah menyelamatkan Nuh, demikian pula air pembaptisan membebaskan kita dari dosa. Dengan demikian, cobaan dan godaan membuat orang sabar, tekun, kuat, dan semakin mengandalkan Allah dalam segala kerapuhannya. Para saudara yang terkasih, lantas, bagaimana kita menghadapi transfigurasi pencobaan? Kita telah memasuki retret agung selama 40 hari. Dengan abu di dahi, kita disadarkan bahwa kita hanyalah debu yang kecil, lemah, dan fana. Kita belajar dari Yesus
untuk bertahan dan mengalahkan godaan setan dengan menghayati firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar dan hayati menghadirkan Allah dalam pikiran, hati, dan seluruh diri kita. Masa Prapaskah adalah saat-saat berahmat dalam hidup kita dengan membaca, merenungkan, dan mendoakan firman Tuhan. Roh Allah hadir dalam firman-Nya. Roh itu akan menguatkan daging kita yang lemah dan fana. Roh itu pula akan membantu kita sadar menghadapi transfigurasi si penggoda yang semakin canggih di zaman ini. Jika kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup, Roh Allah yang hadir dalam firman-Nya akan memampukan kita setia dalam segala pencobaan dan penggodaan. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.